Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh mahasiswa program studi teknik sipil, khususnya mata kuliah matematika 2. Hari ini saya mencoba untuk membuat sebuah video itu ya sejenis video pembelajaran dengan menggunakan perangkat seadanya. Jadi mohon maaf apabila kualitas dari video ini kurang memuaskan bagi para peserta perkuliahan karena kita masih belum diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan luring. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang sebelumnya. Pada pertemuan awal ini, saya akan mencoba kembali menjelaskan tentang diferensial dan integral. Jadi fungsi diferensial dan fungsi integral ini sangat diperlukan untuk beberapa perhitungan-perhitungan di pembelajaran yang berkaitan dengan teknik sipil lainnya. Nah, saya mulai dari diferensial ya, diferensial diferensial dan integral. Nah, jadi diferensial itu kalau kita ingat dulu waktu di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas SMA ataupun SMK, diferensial itu biasanya disebut sebagai turunan. Nah, turunan itu gimana toh? Turunan itu adalah ketika sebuah fungsi, misalkan saya mempunyai fungsi x kuadrat, ini akan saya turunkan dia ke fungsi yang memiliki pangkat setingkat di bawahnya. Itu yang dinamakan sebagai turunan pertama. Jadi turunan itu ada beberapa, ada turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kita di sini batasi sampai turunan pertama saja. Jadi untuk menurunkan sebuah fungsi, caranya itu gampang saja. Mungkin bagi teman-teman yang di luar SMA IPA mungkin belum dapat, tapi insya Allah yang di SMK MIPA itu udah dapat semua ya. Jadi untuk menurunkan sebuah fungsi x kuadrat itu kita berarti harus menurunkan nilai 2 ini menjadi ke depan. Jadi bentuk umum. Jadi di sini saya akan membawanya ke bentuk umum. Ini berlaku di semua fungsi. Bentuk umumnya, misalkan x itu sama dengan a, maka a kuadrat ini bisa kita turunkan menjadi 2 kita taruh ke depan, A kita taruh belakang, pangkat 2 ini kita kurangi 1. Nah kayak gitu. Apabila 2 ini kita jadikan dia bentuk umum juga, maka misalkan 2 ini kita sebut sebagai B, maka turunan dari A pangkat B itu sama dengan B dikalikan dengan A B pangkat min 1. Simpelnya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk umum dari diferensial orde 1 atau tingkat pertama. Jadi orde itu bisa disebut sebagai tingkat. Nah, bentuk turunan ini dapat kita gunakan sebagai pengoptimalan sebuah fungsi ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus meminimalkan pangkat derajat tertingginya tadi 2 kita ubah menjadi dia menjadi 1. Nah, di sini juga berlaku umum juga. Misalkan di sini saya mempunyai persoalan. Misal contoh soalnya. Contoh soalnya di sini nomor 1. X pangkat 3. Maka turunan dari X ini siapa? Berarti 3 di sini mewakili B dan X mewakili A. Kita ubah ke dalam bentuk kanan ya, bentuk umumnya. Jadi 3 dikalikan dengan X berpangkat 3 dikurangi 1 atau sama dengan 3x pangkat 2. Contoh lainnya misalkan nomor 2.
saya punya 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 ini kalau kita turunkan, jadi kita diferensialkan, dia menjadi 2. Nah, nilai 2 ini tetap kalian tulis kayak gini. Yang menjadi nilai B adalah 3 di sini. Berarti 3 harus turun ke bawah. Saya tuliskan 3 x pangkat 3 min 1. Berarti 2 dikalikan 3, 6. X pangkat 3 min 1 berarti X pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk dari turunan. Sebenarnya ini sangat mudah sekali kita pelajari. Mungkin ya karena kita tidak bisa langsung tatap muka, jadi saya harus membuatnya seperti ini. Nah, itu tadi adalah bentuk turunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengintegralan. Jadi pengintegralan di sini, integral itu dia adalah kebalikan dari diferensial. Jadi dia bertolak belakang dengan turunan atau diferensialnya ya. Jadi sebelum kita menghitung fungsi integral, kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi integral. Nah, ini bisa dihafalkan dulu. Jadi bentuk umum fungsi integral itu misalkan saya punya sebuah fungsi x pangkat b. Jadi integral dari x pangkat b itu siapa? Nah, integralnya, maka kita harus menjumlahkan b ini dengan 1 dulu. Jadi x tetap ditulis, ini b plus 1, b plus 1, b plus 1 ini kita taruh ke bawah, per b plus 1. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi integral. Contohnya sekarang, misalkan saya punya x pangkat 2. Integral dari x pangkat 2 itu siapa? Ya, kita harus menjumlahkan 2 ini dengan 1. X yaitu 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1. Atau sama dengan x per 3 per 3. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang karena pengintegralan itu tadi adalah kebalikan dari diferensial atau turunan, maka sesuatu fungsi yang kita turunkan dia akan kembali ke fungsi sebelumnya apabila kita integralkan. Contohnya, saya mau menurunkannya. Turunan itu biasanya kayak gini. Saya punya fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3. Gini aja, 2x pangkat 3. Lambang simbol dari turunan biasanya itu kayak gini, f absen x. Berarti ini adalah turunan dari fungsi x. Untuk menurunkan fungsi x tadi gimana? 3 kita taruh di depan, berarti 2 tetap kita tulis, 3 kita taruh di depan, x dan 3 dikurangi 1, atau sama dengan 6x pangkat 2. Ini adalah turunan dari 2x pangkat 3. Nah, sekarang kalau kita mau mengintegralkan, maka kita punya nilai fungsi fx yang baru. Fx yang baru yaitu 2x pangkat 6x pangkat 2. Nah, sekarang kita mau mengintegralkan fungsi fx. Berarti kita harus mengintegralkan 6x kuadrat. Apakah 6x kuadrat ini akan kembali ke bentuk 2x pangkat 3? Kita coba. Di sini, untuk mengintegralkan sebuah fungsi, tadi gimana? X-nya tetap kita tulis dulu sebagai kunci tengahnya, 2-nya kita pluskan 1, 2 plus 1, 6-nya tetap kita tulis, bawahnya diapakan? 2 plus 1 ini ditaruh di bawah. Kalau kita hitung ini, kalau kita hitung 6x tetap 6x pangkat 3 dibagi dengan 3, atau ini bisa dicoret kan, 2x pangkat 3. Nah, balik lagi ke bentuk semula, yaitu 2x pangkat 3. Nah, saya rasa itu adalah bentuk dari integral dan turunan. Semoga bisa dipahami untuk permulaan perkuliahan hari ini. Kemarin mungkin saya hanya meng-share materi ini yang di akhir-akhir. Saya harap dengan ini kalian bisa
lebih memahami tentang integral dan diferensial. Nah, selanjutnya integral itu juga berlaku dalam bentuk fungsi majmuk. Nah, majmuk itu seperti apa? Majmuk itu berarti lebih dari satu ya. Misalkan di sini saya punya fungsi fx. Fungsi fx ini, bentar, saya fokuskan dulu ya. Nah, fungsi fx ini sama dengan 2x plus 3 pangkat 5. Nah, kayak gini. Berarti di dalam sebuah fungsi yang memiliki pangkat 5 ini, dia memiliki lebih dari satu angka atau variabel. Nah, di situ kita juga bisa mengintegralnya dengan cara yang seperti tadi. Nah, jadi integral dari fungsi fx itu siapa? Integral dari 2x plus 3 pangkat 5. Berarti 5 di sini ya harus kita pluskan 1. Tulis dulu 2x plus 3 pangkat 6 dibagi dengan 6. Nah, jangan lupa integral. Kalau kita sudah bicara integral, itu harus kita tambahkan plus C di belakangnya. Kenapa plus C? Karena ini menandakan bahwa ada sebuah konstanta lain. Misalkan seperti 0. C ini menunjukkan bahwa ada sebuah konstanta lain yang mungkin fungsi di atas ini adalah hasil dari sebuah turunan yang paling optimal. Jadi turunan yang paling optimal itu gimana toh? Jadi saya misalkan punya fungsi 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat ini akan saya turunkan. Misalkan ini fx ya. Fx sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi fx ini berarti kan gimana? 2 dikalikan 3 6x, 2 dikurangi 1 1, ya udah pangkat 1, atau tidak perlu ditulis kan nggak apa-apa, 6x. Nah, fungsi f absen x ini atau turunan pertama dari fx ini bisa saya turunkan lagi. Gimana caranya? Misalkan ini saya sebut sebagai gx. Nah, turunan pertama dari gx yaitu turunannya dari 6x. Karena ini pangkat 1, berarti di sini 6 per 1. X-nya ini kan pangkat 1. Berarti kan X pangkat 1 min 1 atau sama dengan X pangkat 0 gini ya. 6 per 1 kan berarti 6. X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa tuh? X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 6 dikali 1 atau sama dengan 6. Nah, ketika kita mencapai sebuah titik 6 yang dia tidak mempunyai variabel x, y, z ataupun huruf-huruf tertentu itu, maka ini adalah titik optimal yang didapatkan dari fungsi fx 3x kuadrat tadi. Nah, ketika sama dengan 6 gini, kita mau turunkan. Misalkan 6 ini saya sebut dia sebagai zx. 6 ini saya sebut sebagai zx. Maka turunan dari zx itu siapa? 6 tidak punya variabel. Nah, makanya di sini ada yang kita sebut sebagai 0. Dia nggak punya variabel, tapi dia harus dibagi. Nggak ada yang bisa membagi dia. Akhirnya zx, z absen x sama dengan 0. Nah, untuk mensiasati itu tadi, kita nggak tahu bahwa hasil dari integral itu harus ditambahkan c. Itu ya karena itu tadi. Kita nggak tahu fungsi awal itu apakah hasil turunan dari fungsi yang paling optimal. Nah, maka kita sebut di sini sebagai C, nilai konstanta tambahan. Kita nggak tahu pasti, nilainya selalu berubah-ubah. Jadi nggak ada yang bisa menentukan nilai C-nya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa memanfaatkan fungsi integral ini atau cara integral ini untuk mencari sebuah luas dan volume suatu benda. Jadi untuk memanfaatkannya di sini saya coba ganti kertas ya. Nah, saya lanjutkan untuk menghitung sebuah luas suatu benda. Jadi integral itu bisa digunakan untuk menghitung sebuah luas benda 2 dimensi ataupun menghitung luas dan volume benda 3 dimensi. Nah, untuk menghitung kita mulai dari yang 2 dimensi dulu ya. Jadi misalkan di sini saya punya suatu titik koordinat kayak gini. Ada sebuah garis y sama dengan x ya. Kayak gini. Nah, ini ke atas gini.
Misalkan saya punya daerah yang saya batasi kayak gini. Ini 1, ini 3. Jadi titiknya di sini 1, di sini 3. Jadi ini adalah daerah yang akan saya cari luasnya. Sementara fungsi ini, fungsi diagonal garisnya ini adalah Y sama dengan 2X. Pertanyaannya, berapa luasnya yang diarsir? Nah, untuk menghitung luas arsiran, itu kita dapat memanfaatkan integral. Nah, integral itu dapat kita gunakan sebagai batas atas dan batas bawah. Contohnya, di dalam gambar ini kita punya batas bawah dari titik koordinat yang membentuk gambar trapesium ini ya. Ini 1, sini 3. Berarti kita punya batas bawahnya adalah 1 dan kita punya batas atasnya adalah 3 dengan fungsi Y sama dengan 2X. Nah, untuk menghitung luas arsirannya, jadi kita harus gunakan integral. Integralnya ditulis, ya, integral batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Baru kita tulis fungsinya 2X. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu kita harus menambahkan variabel-variabel untuk menentukan bahwa yang akan kita integralkan adalah variabel yang memiliki fungsi tersebut. Nah, karena di sini kita bicaranya X ya, bicaranya X di situ, maka kita harus menambahkan dx di belakangnya. Tandanya apa? Tandanya kita akan mengintegralkan nilai dari 2x. Nah, baru di sini kita integralkan. 2x kalau kita integralkan itu berapa? 2x itu kalau kita integralkan kan berarti x di sini dia pangkat 1 ditambah 1 gitu kan. 2 tetap ada di atas dibagi dengan 1 tambah 1 berapa? 1 plus 1, gini aja dulu ya. Nah, ini kita tulis di sini sebagai tanda bahwa ini sudah kita integralkan. Di sini 1, di sini 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita hitung. 2 x pangkat 2 dibagi dengan 2 dengan batasan 1 sampai 3. Terus setelah itu 2-nya bisa dicoret kan? X pangkat 2 dengan batasan 1 sampai 3. Nah, kita masukkan nilai yang besar, kemudian kita masukkan nilai yang kecil di nilai X-nya. Nah, itu kayak gini. 3 kita masukkan di sini. Ini 3 kuadrat. Setelah itu 1 kuadrat. Nah, ini jangan lupa dikurangi. Berarti 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Berarti luas dia adalah 8 satuan luas. Tinggal ini tadi ukurannya dari ini 1 cm kah, 2 cm kah, atau 1 cm kah, atau 1 mili, atau 1 meter, terserah. Jadi satuan luasnya apa? Mau pakai cm, mili, kilo sama aja. Jadi di sini saya tulis satuannya luas, jangan lupa per persegi, karena kita bahasanya adalah luas. Jadi kayak gitu ya, untuk menghitung sebuah luas dari benda 2 dimensi di dalam satu titik koordinat. Saya rasa cukup sekian dulu perkuliahan hari ini. Kita sedikit-sedikit tapi kita terus mengejar materi kita yang di semester 2 ini. Saya harap dengan video yang sekitar 30 menit ini ya bisa memberikan pemahaman yang lebih daripada saya hanya mengirimkan filenya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini video pertama saya di semester 2 ini ya. Ada salah-salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.